Ini baru record. Aku buka dulu filenya. Kemarin Malvin kabarin Koko kalau eh, bahan ujiannya enggak dari gaya dan gerak ya, tapi dari usaha, pesawat sederhana, sampai tekanan. Ya, sebentar. Hari ini kita belajar tekanan, tekanan gas, tapi aku kasih sedikit tentang yang sebelumnya ya, biar nggak lupa. Ya, aku belum share screen ternyata. Kalau ini sudah kelihatan? Trik-trik, hello. Udah kok. Oh, udah ya, oke, thank Udah you. kok. Ya, oke. Oke ya, kalau nggak kelihatan boleh dikabarin lagi ya. Ya, nomor 1. Jadi tekanan pada zat padat apa rumusnya sebelum kita masuk ke sini? Rumus tekanan pada zat padat secara umum itu apa? Masih ingat? P sama F per A. P itu F per A. Terus kalau tekanan pada zat cair atau tekanan hidrostatik itu apa? Rho G. Ya, rho cairan GH. Terus kalau hukum Pascal udah biasa ya, hukum Pascal itu yang F1A1, F2A2. Kalau gaya Archimedes, apa rumusnya? FA sama dengan rho cairan kali G kali benda tercelup. Iya, betul. Volume benda yang tercelup. Ya, itu aja untuk tekanan yang selama ini kita pelajari. Sebenarnya masih ada lagi tentang gas. Nanti kita pelajari di soal akhir selanjutnya ya. Nah, Koko mau kalian buat sendiri dulu nomor 1. Nomor 1 dulu, nomor 2 nggak usah dulu ya. Nanti Koko jelasin nomor 2. Kalian buat dulu nomor 1. Dengan seperti biasa, P itu F per A. Ya, silakan. Jangan silap hitung ubah satuannya ya. Coba dulu, Koko tunggu 2 menit ya. Ya, bisa ya. Masuk rumus tinggal hitung.
Oke, coba Koko nanya dulu sama nomor 1. Koko nanya sama Angelica deh. Berapa jawabannya? Nggak dapat ya? Coba ganti deh. Salin dapat? Belum. Belum. Malvin dapat? 1000 kali 10 pangkat minus 6. Satuannya? Itu Pascal. Oke. Ya, kita cek dulu. Benar nggak nih? Ya, seperti biasa ya. Coba kita baca dulu soalnya. Secara nggak sengaja, sebuah jarum penampang runcing atau ujungnya itu 0,01 mm pangkat 2 ini apaan sih? Tahu nggak itu apa? Kalau di rumusnya lah, rumusnya itu yang mana? P, F, atau A gitu? A. A ya, ya A itu. Tahu luas penampangnya ya. Mengenai permukaan kulit seseorang dengan gaya 10 Newton. Dikasih gaya 10 Newton, dicucuk gitulah. Berapa tekanan yang dirasakannya? Sesakit apa sih? Gitu. Oke. P itu adalah F per A ya. Gaya persatuan luas penampang. Gayanya berapa tadi? Katanya 10 Newton. Dibagi dengan luas penampangnya tadi 0,01 milimeter kuadrat. Nah, perlu nggak kita ubah ke meter? Perlu. Kenapa? Karena Newton itu ada meternya, kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi kalau Pascal, nggak ya, satuan untuk Pascal itu Newton per meter kuadrat. Jadi kalau kita mau ke eh, satuan Pascal, kita harus ubah ini ke meter kuadrat. Cara ubahnya gimana? Dari mm kuadrat ke meter kuadrat. Itu dikali atau dibagi dulu? Ya, dikali atau dibagi? Dibagi. Kalau dibagi, bagi berapa? Berapa? Ada berapa nol gitulah, berapa nolnya? Ke M. 1 juta. Ya betul, 1 juta itu berarti ada 6 nol ya. Jadi dari milimeter kuadrat ke meter kuadrat dibagi 1 juta atau dikali 10 pangkat minus 6. Nah, kalau udah ubah ke meter kuadrat, ya satuannya udah jadi meter kuadrat. Nah, Newton per meter kuadrat barulah kita bisa tuliskan itu sebagai Pascal ya. Nah, ini dikali jadi berapa? 0,01 itu kan 10 pangkat minus. Kalau kalian bingung, pakai aja kalkulator, nggak apa-apa. Pakai aja kalkulator ya. Jadi 0,01 ini 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 6, nanti ini jadi 10 pangkat minus 8. Jadi pindah ke atas jadi 10 dikali 10 pangkat 8 Pascal. 10 dikali 10 pangkat 8 itu 10 pangkat 9 Pascal. 10 pangkat 9 itu 1 miliar ya. Kita merasakan, si orang itu merasakan tekanan 1 miliar. Kalau yang di jawaban Zamalvin itu bukan minus 6, tapi positif 6. Kalau bawahnya negatif, pindah ke atas jadi positif ya. Betul, ini juga sama. Ini kan 1000 itu 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6, jadinya 10 pangkat 9. Sama jawabannya, cuma silap minus ya. Kalau yang lain bingung, pakai aja kalkulator, tinggal pencet-pencet. Ya, oke. Tapi kalau udah SMA nanti wajib pakai aritmetika ya, gitu. Pakai hitung-hitungan. Ya, lanjut. Nomor 2. Ya, biasa nggak cuma F per A gitu, cuma satuannya aja ya. Nomor 2, aku jelasin dulu. Ya, Veritasium itu channel matematika fisika. Kalian boleh lihat ya. Tapi base-nya bahasa Inggris dan biasanya kajiannya lebih dalam gitu. Kalau kalian tertarik boleh ditonton. Tapi agak nggak tahu ya kalau anak SMP bisa pahami atau enggak. Aku juga agak sulit memahami kadang. Oke, nomor 2. Sebuah aluminium berbentuk kubus, pejal. Pejal artinya, ada yang tahu arti pejal nggak? Pejal artinya apa? Pernah dengar nggak gitu? Pernah dengar nggak kata pejal? Enggak. Nggak pernah. Dengar aja nggak pernah aku apalagi ngerti kan gitu. Ya oke nggak apa-apa. Pejal itu artinya padat.
Jadi misalkan bedakan apa ya, bola ya, bola misalkan bola, bola apa sih? Bola besi. Anggaplah bola besi ya, atau kelereng lah, kelereng ya. Anggap kelereng. Kelereng itu dalamnya ada bolongnya nggak? Nggak ada kan? Dalamnya kan apa sih bahan kelereng? Kok nggak tahu, tapi mungkin plastik atau kaca gitu ya. Nah, dalam dari kelereng itu pokoknya nggak ada bolong-bolongnya, padat semuanya, terisi. Itu namanya pejal. Nah, pejal itu berisi ya, gitu, terisi semuanya, nggak ada bolong-bolongnya. Tapi bedakan dengan bola basket. Kalau bola basket dalamnya apa? Angin kan? Cuma bagian luarnya aja kan kulitnya itu. Apa sih bahannya, plastik ya? Ya dalamnya kan kosong gitu. Ini kosong, nggak ada apa-apa, cuma ada udara. Nah itu namanya apa? Berongga. Nah itu bedanya ya. Jadi bedakan mana pejal, mana berongga. Itu nanti kalau kalian nanti SMA anak IPA itu nanti dipelajari bedanya benda yang pejal dengan benda berongga. Pergerakannya pasti berbeda kan? Lebih ringan yang mana? Massa jenisnya gimana? Kalau dia menggelinding gimana? Kalau dia bertumbukan gimana? Dari kelas SMA ya. Oke, itu makna kata pejal. Jadi kubusnya itu pejal, artinya kubusnya, kotak kubusnya dalamnya tuh terisi penuh, bukan bukan kosong, bukan dus kosong gitu. Dus atau box kosong bukan ya. Pejal artinya ini padat, semua dalamnya padat, ada isinya, nggak ada bolong. Jadi massa jenisnya besar biasanya, karena rapat. Oke, masanya 40 kg, kita tuliskan dulu. Massa 40 kg diletakkan di atas sebuah permukaan. Misalkan permukaannya yang ya di sinilah ya. Ini dia menekan di sini. Ini bagian alas yang menekan permukaan. Jika permukaan tersebut merasakan tekanan 50 Pascal, tentukan volume kubus berapa. Oke. Ya, ini untuk mencari volume kubus, kita tuliskan dulu ya, tekanannya itu 50 Pascal. Dia cari volume yang pertama, terus yang B dia tanya rho. Apa rumus dari massa jenis, masih ada yang ingat? M per P. Ya, betul. Massa per volume. Nah, ya, Koko udah sengaja buat soal seperti ini, karena kalau kita langsung cari massa jenis, kalian pasti bingung. Ini pertama mau cari apa dulu, kok? Cari apa dulu, kok? Pasti kalian kosong ya. Gitu. Karena SMP masih jarang menganalisis. Biasanya masih masuk rumus dapat. Gitu. Jadi kalau soalnya dimodif sedikit, langsung bingung. Karena kalian jarang menganalisis sesuatu. Kalau di SMA, makanya nanti kalau kalian ke SMA tuh fisikanya sangat berbeda. Nah, kalian sulit beradaptasi biasanya. Koko dulu juga gitu, dari SMP ke SMA, fisikanya beda banget, jadi sulit beradaptasi. Tapi kalau kalian ketemu guru yang hebat, kalian pasti bisa ngerti suatu saat ya. Semoga. Ya, kalian berdoa lah ya, biar paham. Ketemu guru yang jago. Nah, kalau kita mau cari rho, harus tahu masanya. Oh, masanya udah diketahui kok. Masanya 40 kg. Tapi volumenya belum diketahui ya, makanya cari dulu volumenya. Makanya di poin A, Koko tulis, cari dulu volume kubus. Cara mencari volume kubus gimana? Ya nggak lain ya dari tekanan ini, ada yang diketahui kan. Diketahui ada P, ada M, kita mau nyari volume. Volume ada hubungannya dengan apa? Sisi kan. Ya, kubus itu volumenya S pangkat 3, atau rusuk di pangkat 3 kan. Nah, kita mau cari itu berapa. Jadi untuk mencari volume, bisa kita cari rusuk dulu. Cara mencari rusuk gimana? Bisa aja dari, nah kita ingat tadi rumus dari tekanan apa? P F per A kan? Tekanannya berapa? 50 Pascal. Pascal itu Newton per meter kuadrat. Gayanya berapa yang menekannya? Apa gaya yang menekan permukaannya? Gaya, gaya apa? Gaya titik-titik. Ya, masa udah lupa sih? Kalau kita nggak tekan dia, kita nggak dorong dia, ya meja kan tertekan. Tertekan oleh apa? Gaya apa? Tertekan oleh gaya berat ya. Setiap benda punya gaya berat. Kalau daerah itu punya percepatan gravitasi. Kita juga punya berat. Kalau kita berdiri, kita juga menekan lantai. Ya, lantainya tertekan, makanya lama-lama ya kalau kalian lihat keramik itu bakal retak ya. Kenapa? Karena kita tiap hari tekan, tekan, tekan gitu. Nah, kalau kita nggak kasih gaya, kita nggak dorong ke bawah, kenapa lantai bisa tertekan? Ya dari kubus itu sendiri.
Emang kubus itu ada gaya apa sih? Ya gaya beratnya gitu. Gaya kalau massanya 40 kg, beratnya berapa kalau gitu? 400. 400 Newton ya. Nah, berarti yang menekan lantainya F-nya itu adalah si gaya beratnya gitu, oleh gravitasi yaitu 400 Newton ya, dibagikan dengan luas penampangnya. Nah, luas penampangnya bisa kita tulis, nanti kita cari dulu ya, kita cari dulu. Jadi Newtonnya bisa kita coret. Nah, ini A-nya kali ke sana, 50 pindah ke bawah, meter kuadratnya ke atas. Jadi A sama dengan 400 per 50 meter kuadrat. Jadinya berapa? Coret-coret jadi 8 meter kuadrat. Nah, 8 meter kuadrat kan luas alasnya. Sorry ya, Koko agak jelek angkanya, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, luas alasnya berbentuk apa kalau kubus? Persegi. Persegi. Kalau persegi luasnya 8, sisinya berapa? 2. Hati-hati. Kalau kalau luas suatu persegi 4, sisinya berapa? 2. Nah, 2. Kalau luas suatu persegi 16, maka sisinya berapa? 4. 4. Kenapa? Kalau 4. 4 ya, bukan 8, 4 ya. Karena ingat, luas kalau persegi apa? S dikali S. Jangan lupa, itu dari SD dipelajari ya, jangan lupa. Nah, jadi kalau L-nya 4, berarti berapa dikali berapa supaya 4? 2 kali 2 kan gitu. Kalau 16, sorry. Bentar ya. Kalau 16 gimana? Ya 4 kali 4. Koko nanya lagi deh. Kalau misalkan 100, berarti berapa sisinya? 10. 10. Ya udah gampang kan? Nah, sekarang soalnya di sini diketahui luasnya 8. 8 itu berapa kali berapa? 2 kali 4. 2, nggak boleh. Harus S sama S. Kan sisinya sama panjang. Harus angka yang sama. Kalau dikali, itu jadi 8. Ya udah, misalkan aja X ko. Pakai aljabar lah, kan pernah belajar aljabar kan. X dikali X. Gitu. X kali X jadi X kuadrat. Jadi X-nya berapa kalau gini? Akar 8. Akar 8. Nah, selesai. Oh, berarti rusuknya sisinya akar 8. Meter kuadrat kalau diakarin jadi meter. Ya, nah, jadi ini meter kuadrat diakarin jadi meter. Dah, selesai. Nah, kalau R-nya akar 8, maka volumenya berapa? Ya, akar 8 dipangkatin 3 kan? S kali S kali S kan volume kubus. Sorry, ini Koko agak jelek aja angkanya ya. Jadinya 512. 512 meter pangkat 3. Akar 512 berapa kok? Ya, pakailah kalkulator, hitung sendiri ya. Gitu. Tapi biasanya di sini 64 akar 8 ya. 8, 8, 64, 64 ya. 8 akar 8 biasanya. Kalau kalian pencet kalkulator nanti muncul 8 akar 8. Atau kalau enggak 16 akar 2. Nah, 16 akar 2 biasanya. 16 akar 2 itu 1,4. Jadi kira-kira 16, sekian lah gitu. 16, 16, 64, 16, sekian ya. Gitu. Nah, kira-kira segitu. Itu volumenya. Nah, sekarang kalau kita mau cari massa jenisnya, ya udah masukin ke sini. Massa jenis apa tadi? Aku hapus yang ini ya. Jadi massa jenis itu adalah massa per volume. Massanya berapa? 4 kg. Volumenya berapa? 16 akar 2 meter pangkat 3. Ya, ini kan coret-coret jadi 4. Jadi 1/4 akar 2 kilogram per meter pangkat 3. Boleh pakai pecahan koma-koma nggak apa-apa. Kalau pakai kalkulator nggak apa-apa. Oke. Jangan bingung hanya karena hitung-hitungan ya. Itu hitung-hitungan dari SD. Jadi jangan bingung. Jangan pernah bingung karena hitung-hitungan simpel. Oke, saya. Nah, kalau gitu, aku bahas lagi nomor 3. Nomor 4 nanti kalian bawa sendiri ya. Jadi perhatikan baik-baik. Pastikan kalian paham dulu. Nomor 3. Sebentar, Koko bisa pindah nggak ya? Ya, bisa. Nomor 3. Sebuah tembaga berbentuk kubus bejal memiliki massa jenis 80 kg per meter pangkat 3. Massa jenis itu rho, kita tuliskanlah. Diketahui rho-nya 80 kg per meter pangkat 3.
diletakkan di atas semua meja. Jika volumenya, lihat satuannya ya, perhatikan juga kalau di fisika satuan itu penting. Tentukan massa kubus. Massanya berapa sih? Nah, rumus dari Mas Denis tadi ya, massa per volume. Kalau kita mau nyari massa gimana? Berarti V-nya kali ke atas. Jadi massa itu apa? Rho dikali V. Masukin, dapat kan? Rho-nya berapa? 80. Duh, sebentar ya, ketekan. 80 kilogram per meter pangkat 3 dikali volumenya. Volumenya 2.700 cm, tapi ubah dulu ke meter. Cm ke meter kali ada bagi dulu. Bagi Dibagi berapa? 0. Ada berapa 0? 4. Cm pangkat 3. Sekali naik 3 0 kan? Jadi kalau 2 kali naik berapa 0? 6. Ya, minus 6. Kali 10 pangkat minus 6, meter pangkat 3. Nah, berarti kita volumenya ini berarti ya, kalau untuk satuan yang meter pangkat 3. Kalikan 2.700 dikali 10 pangkat minus 6, meter pangkat 3. Nah, nanti meter pangkat 3-nya bisa dicoret. Nah, baru kita hitung. Jadi 80 dikali 2.700 dikali 10 pangkat minus 6. Kalau kalian hitung nanti dapatnya 0,216 kg atau 216 gram. Oke, nah itu masanya. Sekarang yang B ditanya, tekanan yang dirasakan meja akibat kubus, tekanan apa? F-nya apa? F-nya gaya beratnya yang menekannya. Ada gaya beratnya tadi. Nah, kalau masanya 0,216, beratnya berapa? 2,16. Ya, dikali aja 10 ya. Kalau kali 10 ya geser koma ke kanan gitu. Jadi 2,16 Newton dibagi dengan A-nya. Luas penampang yang ditekan. Nah, ingat, volumenya 2.700. Ini angkanya cantik ini. Ini pas ini. Volumenya 2.700 cm pangkat 3. Rusuknya berapa? Nggak pas juga kayaknya tuh ya. Maafkan lah ya. 2.700. Nggak bisa. Coba dah, aku ganti lah ya. Misalkan 27 lah. Kalau volumenya 27, rusuknya berapa? 3. Ya, betul. Karena 3 dikali 3 dikali 3 kan. Kalau akar 2.700 di akar pangkat 3, nggak bisa. Bisa, cuman dia koma ya. Ya Bapak ikutin aja soalnya. Jadi, at least kalian tahu. Jadi, kok nanya lagi. Kalau volumenya itu 64, berapa rusuknya? Kubus-kubus. 8. 4. 4 ya, gitu. Karena 4 kali 4 kali 4, 6. 4. Kalau volumenya 8, rusuknya berapa? 2. 2. Nih, lebih lebih greget. Kalau volumenya 1331, kayaknya udah hafal kalian ya. Berapa rusuknya? 11. 11. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk mencari jari-jari rusuk dari volume jari-jari. Sampai kalian belajar di kelas kelas 3 ya, sama Hauko paling. Ya, berarti luasnya itu tadi rusuknya berarti ya akar pangkat 3 dari 2.700 cm. Akar pangkat 3 dari 2.000. Koko pakai kalkulator ya. Koko juga nggak bisa ngitung tuh berapa. 13,9 cm. Nah, ini kan rusuknya. Kalau rusuknya segini, luasnya berapa? Ya dikuadratin aja. Karena kan alas itu apa? Kalau kubus kan persegi. R kali R kan? Atau S kali S. Dikuadratin aja. Jadinya berapa? 193,9 cm kuadrat. Ingat, ini masih cm. Ubah lagi ke meter. Koko ingetin lagi, jangan bingung hanya karena angka. Jangan ya. Jangan bingung hanya karena angka biasa aja. Jadi 193,9 dikali 10 pangkat minus berapa nih? Ayo, cm kuadrat ke meter kuadrat dikali berapa? Dibagi, ya dibagi, betul. Naik kan? Berapa nol? 6. cm, dm, m. Berapa nol? 4. 4 nol ya. Minus 4 meter kuadrat. Kan dari cm, dm, m. Kan naiknya 2 kali. Sekali naik kan 2 nol kan? Jadi ya, ambil 2,16 dibagi itu ya, dikali 10 pangkat 4, nanti jawabannya 111,39 atau 4 ya. Newton, Pascal. Newton per meter kuadrat Pascal. Jangan bingung angkanya.
Ini karena Koko malas aja hitung tadi pas buat soal. Ya udah lah ya, apa kadarnya aja ya. Ya, silakan. Koko nanya dulu untuk 3 soal pertama. Harrison paham? Paham. Paham. Paham itu bukan berarti eh sorry, enggak paham itu bukan berarti nggak bisa hitungannya. Itu Koko serahkan pada kalian ya. Koko serahkan pada kalian untuk hitung-hitungannya itu hitung-hitungan anak SD lah. Anak SMP harusnya udah bisa ya. Nanti kita juga pelajari lagi volume kubus, volume limas, prisma, tapi pakai Pitagoras. Kan ada lanjutan ya, nanti ada Pitagorasnya sedikit. Nanti kalau di SMA, kelanjutannya apa kok? Trigonometri dan kalkulus. Kalau di kuliah apa kok? Kita membuktikan rumus. Kenapa rumus bola? Apa? Ada yang ingat rumus volume bola? Kan udah dipelajari belum di SD itu? Pernah nggak? Volume kerucut, tabung, bola pernah? Apa rumusnya? Lupa kan? 4/3 pi, ya, pi apa? R kuadrat. R pangkat R kubik. 3, R kubik. Itu volume bola. Kalau volume kerucut apa? 1/3 kali V kali R kali R kali T. Ya, kalau volume tabung? V kali R kali R kali T. Ya, VR kuadrat kali T. Nah, ini dari mana sih kok? Nah, nanti di kuliah kan kalian membuktikan pakai kalkulus. Ya, oke. Jadi hal-hal yang sepele sebenarnya bukan berasal dari hal yang sepele juga. Itu sebenarnya berasal dari hal yang rumit. Tapi karena kalian SMP, masa diajarin kalkulus, ya mana paham kalian kan? Ya, kasih rumus jadi. Gitu. At least kalian bisa menghitung lah. Oke, coba karena Koko takut angkanya ancur, jadi Koko bahas aja ya nomor 4 ya. At least kalian paham ya, P, F per A, udah itu aja intinya. Sama rho M kali V. Rho M per V. Nomor 4, balok. Ini bukan kubus lagi, balok ya. Berukuran 7 dikali 2 kali 3, diletakkan di sebuah meja. Jika massa jenisnya, rho-nya perhatikan satuannya ya, gram per cm pangkat 3. Kalau volumenya berarti dikalikan aja ini berapa? 7 dikali 2 kali 3 berapa? 42 ya. cm pangkat 3. Tentukan massa balok. Ya, cari massa gimana? Ya, rho, massa per volume. Kalau cari massa gimana? V-nya kali ke atas kok. Gitu kan, dikali silang ke atas. Jadi, nanti dapat massa itu apa? Rho dikali V. Rho-nya berapa? 2100 gram per cm pangkat 3 dikalikan dengan volumenya 42 rho ya dikali 42 cm pangkat 3. Nah, cm pangkat 3-nya bisa dicoret. Tinggal dihitung itu berapa. 21 dikali 42. Kayak kalkulator lagi ya. 88 200 gram. Kalau gram kita ubah ke kilogram jadinya gimana? Bagi berapa? Gram ke kilo. Ya, bagi 1000. Jadi 88200 bagi 1000 jadi 88,2 kilogram ya. Nah, gitu. Oke, itu yang A dapat massa baloknya. Terus apalagi yang B? Tekanan maksimum yang dirasakan. Tekanan maksimum ketika penampangnya besar atau kecil? Kecil. Tekanan kalau besar, ingat PF per A ya. Kenapa A di bawah? Karena dia berbanding terbalik dengan tekanan. Kalau tekanan besar, maka A-nya kecil. Ya, jadi yang B kita pakai A-nya yang kecil. Kalau kebalikannya yang C, tekanannya minimum, tekanannya kecil, ya berarti A-nya besar. Berbanding terbalik ya. Jadi A-nya besar, A-nya besar. A itu luas penampang. Gitu. Jadi kalau balok itu setiap sisi-sisinya bentuknya apa? Sisi-sisi balok berbentuk apa? Kalau kubus, Siku-siku. oh bukan. Kalau di kubus tadi setiap sisinya bentuknya persegi. Kalau di balok bentuknya apa? Persegi panjang. Betul, persegi panjang. Persegi panjang luasnya apa? Ya, apa luas persegi panjang? Masa lupa sih? P kali ya. Betul, P dikali L. Jadi kita cukup melihat aja dari soal, nggak usah digambar. Tapi kalau kalian mau menggambar, boleh. Kok nggak gambar ya? Jadi untuk mencari luas,
tinggal kita kalikan aja. Jadi kan bisa PLT kan. Jadi luas dari setiap sisi bisa aja P kali L. Kalian pasti udah tahu dari SD kan. Sebentar ya. Kok nggak muncul? Coba Koko. Oh, udah muncul. Oke. Ini. Nah, luas berarti luas setiap sisinya bisa P kali L, bisa P kali T, bisa L dikali T. Masih ingat kan? Nanti itu biasa yang kalian cari di luas permukaan. Sampai dihafal tuh. 2 dikali PL, PT, LT. Ya kan biasa seperti itu kalau kita mencari. Nah, ya sama sebenarnya untuk melihat ya, untuk mengecek aja. Jadi kalau di balok itu ada 3 sisi yang berbeda. Yaitu ketika sisinya PL 7 dengan 2, ada lagi sisi yang 7 dengan 3, ada sisi yang 2 dengan 3. Ya, P kali L berapa? 14. P kali T berapa? 21. L kali T berapa? 6. Gitu ya. Nah, satuannya semua cm kuadrat, cm kuadrat ya. Nah, kita lihat A yang paling kecil yang mana? 6. 6 ya, ya betul. Jadi A yang kecil-kecil itu 6 cm kuadrat. A yang paling besar berapa? 21. 21 cm kuadrat. Ya udah tinggal cari tekanan bisa ya. Tekanan itu apa? F per A. Nah, F-nya berapa? Yang menekan tuh apa? Kita nggak kasih gaya kan? Tapi balok sendiri yang menekan meja. Gaya apa dari baloknya? Emang balok tuh mendorong kok? Iya. Terdorong oleh apa? Gaya beratnya. Tadi masanya ini. Masanya 882. Beratnya berapa? Masanya 88,2. Beratnya berapa? 882. Ya, 882 Newton. Ya udah. Berarti ambil 882 Newton dibagi tadi 6 cm kuadrat, ubah lagi ke meter gitu. Jadi 882 dibagi 6 jadinya 147 dikali 10 pangkat minus 4. 10 pangkat positif 4 kalau udah pindah ke atas ya. Jadinya Pascal. Udah selesai. Yang C, tekanan minimum berarti F-nya tadi 882 Newton per luas penampangnya 21 cm kuadrat, ubah lagi ke meter. Kau kan langsung aja ya. 882 dibagi 21 itu 42 dikali 10 pangkat minus positif 4 Pascal. Jangan bingung angkanya. Yang nggak tahu, tapi di metodis biasanya angkanya tercantik. Nggak usah pakai kalkulator, bisa dihitung juga. Oke, sampai sini. Koko nanya sama CV, paham? Lumayan kok. Lumayan. Ada bingung dikit. Oke, bingungnya di mana? Angkanya aja. Ya. Angkanya aneh-aneh. Nggak apa-apa. William paham? Ya, nggak ada. Marvella paham? Paham. Angelica paham? Dikit. Dikit. Kenapa? Angkanya ya jelek? Iya kok. Oke. Selin paham? Paham. Oke lah ya. Ya, angkanya aja ya, nggak masalah lah. Yang penting paham alurnya aja. Untuk mencari rho gimana, cari V gimana, M gimana, P gimana, itu aja yang penting ya. Angkanya itu belakangan aja. Ya, kita sekarang lanjut ke nomor 5. Ya, bentar lagi kita lanjut ke soal nomor 7 ya, tentang tekanan gas. Nomor 5, sebuah perairan memiliki kedalaman 10 meter. Jalani sedang berada 8 meter dari dasar perairan itu. Kalau kalian bingung, Koko nanya dulu, berarti H yang kita pakai 10 atau 8? Ya, yang kita pakai itu 10 atau 8? Kan rumus dari tekanan zat cair, kan dikatakan tekanan kan? Tekanan itu kan tadi kalau oleh air, rho GH, rho cairan GH kan? Nah, H-nya yang mana? 10 atau 8? Loh, kan gampang, itu soal gampang ini, masuk rumus dapat kan? Ya, H-nya berapa? 10 atau 8? Ini kalau pilgan nih, banyak jebakan ini loh. 10. Kenapa 10?
Coba tanya sama Harrison deh, H yang kita pakai berapa? 10 atau 8? Pilih aja salah satu, 10 atau 8. Salah kan nggak apa-apa. 8. 8. CVO berapa? 10 atau 8? Atau nggak tahu? Nggak tahu kok. Nggak tahu. Eh, Angelica, 10 atau 8? Pilih aja salah satu, bebas. Cincara, salah kan nggak apa-apa. Kan belum ujian. Cap cucup, 10 atau 8? Susah ya memilih ya. Padahal udah ada pilihannya ya. Selin, 10 atau 8? 2-2. Hah? Berapa? 2-2. Dua-duanya. Oke. Coba kita kalau bingung, kita gambarin dulu ilustrasinya gitu. Emang gimana sih penampakan ini? Dan kalian pahami dulu soalnya baik-baik. Sebuah perairan memiliki kedalaman 10 meter. Jadi dari atas permukaan lautnya, ini bahasa penting, bahasa juga penting ya, makanya ada jurusan sastra gitu. Ya kalau kalian nggak pahami makna dari suatu kalimat ya kalian juga nggak ngerti apa-apa gitu. Bahkan matematika pun kalian nggak bisa paham. Misalkan nih apa namanya sih permukaan airnya, permukaan artinya paling atas ya, kedalamannya 10 meter, berarti sampai di paling bawah, ya paling bawah tuh udah nggak ada lagi nanti, itu 10 meter. Ini nggak jadi warna merah ya, 10 meter. Nah ini 10 meter. Perhatikan jalan ini berada 8 meter dari dasar perairan itu. Dasar perairan di mana? Di bawah. 8 meter dari dasar itu di mana? Naik loh dari sini jarak 8 meter kira-kira di sini. Berarti dari sini ke sini 2 meter kan? Sekarang Koko nanya lagi, H-nya berapa? 2. Iya, bukan 10, bukan 8 ya. Sampai sini, CV paham? Paham kok. Harrison paham nggak? Paham. Oke. Angelica ada paham? Paham. Ya udah, berarti PH itu rho GH ya. Rho itu berapa? Massa jenis air diketahui 1 gram per cm², tapi nanti kan di sini 2 meter. Di sini juga 9,8 meter. Jadi ubah ke kilogram per meter. Cara ubahnya gimana kemarin? Cara cepatnya, kalian hafal lah. Kali 1000. Ya, kali aja 1000, betul. Kilogram per meter pangkat 3. Ya, dikali aja 1000 ya. Dari gram per cm², ke kilogram per meter pangkat 3 dikali cecing aja. Jadi rho-nya 1000 kilogram per meter pangkat 3 dikali G-nya tadi disuruh pakai 9,8. Hanya 2 meter. Ya udah, pinjam 01 geser. 96 kali 96. Ya keceplosan 196 lah langsung ya. 98 kali 2 196 dikali lagi 20. Nah ini Pascal. Atau 19,6 kilopascal. Boleh juga ya. Kalau pilgan tuh banyak variasi nanti. Nanti jawabannya memang ini. Tapi yang dipilgan bukan Pascal, bisa aja kilopascal lah, dekapascal, desipascal, kilopascal, milipascal. Biasa ya, kayak ubah KM ke M, ke DM, ke CM gitu. Kalau kok jadi guru, kok buat gitu. Menambah peluang kalian silap. Lanjut ke soal nomor 6. Benda 50 Newton dimasukkan ke dalam suatu cairan hingga tenggelam. Kalau tenggelam berarti tercelup semuanya ya, nggak ada yang mengapung. Ketika berada dalam cairan, berat badan menjadi 5 Newton. Nah, yang hilang itu jadi apa? Yang hilang itu apa jadinya? Kan aslinya 50 Newton. Bisa jadi 45. Yang hilang itu jadinya apa namanya? Gaya apung. Ya, betul. Gaya apung. Yang hilang itu berarti berapa besarnya? 5 Newton. Ya, dari 50 dia jadi ringan 45. Hilang kan? Hilang 5 Newton. Kenapa? Karena 5 Newton itu yang gaya apung yang mengangkat bendanya ke atas, jadinya lebih ringan. Aslinya memang ya kita nggak bisa mengukur berat asli suatu benda, nggak ada. Karena kalian tahu kalau berat itu kan tergantung dari gravitasi. Jadi berat itu nggak ada namanya berat asli suatu benda, nggak ada. Nggak ada beratnya 50 Newton di semua tempat 50 Newton, nggak. Tapi apa yang asli?
yang tidak pernah berubah itu massa ya. Jadi massa kalau di udara misalkan kalau 50 Newton bendanya, massanya berapa? Ya, 5 kilogram. ya betul, 5 kilogram. Nah, kalau 5 kilogram di udara, kita masukin ke air, massanya berapa? 0,5. Salah. Kalau tadi kan massanya 5 kilogram di udara nih kan. Kita di udara timbang di udara. Kita masukin benda 5 kilogram tadi ke air. Massanya, kok nanya massanya berapa? Ya, massa di udara 5 kilogram, massa di air dia juga 5 kilogram. Massa tidak pernah berubah. Bahkan kalau di air pun dia nggak pernah berubah. Ya kecuali bendanya terkikis, terbelah, berubah bentuk, itu kita abaikan dulu. Kita anggap dulu bendanya 5 kilogram gitu, nggak pernah kurang, nggak bertambah. Ya. Sama juga kayak massa benda di bumi 5 kilogram. Kalau di bulan berapa? 5 kilogram juga. Jadi massa itu tidak pernah berubah ya. Terus diingat. Kecuali dia berubah bentuk atau terpotong, terbelah dua, itu kan bahasanya udah beda. Massa itu kan kandungan suatu benda. Gitu. Ya udah ketahuan ada aerofag. Oke, nah itu. Kok lupa ya, daripada mengacau konsentrasi, coba Koko do not disturb dulu. Ya, oke. Ya, ada lagu baru tuh. Kemarin Easy on Me, ini Hold On. Tapi Koko belum denger sih. Katanya enak. Ya, kita lanjut. Gaya apung yang dirasakan benda, itu tetap tadi 5 Newton ya. Yang hilang itu jadinya gaya apung. Yang B, volume benda 5, jika volumenya 5 meter maka 3, tentukan massa jenis benda dan massa jenis cairan. Kalau kita ada diketahui gaya apung, apa rumus gaya apung tadi? Krik-krik. Krik-krik masih zaman nggak sih? FA, apa rumus gaya apung tadi? Rho kali Rho G cairan kali gravitasi kali benda yang tercelup. Ya, betul. Volume benda tercelup. Nah, FA-nya diketahui, masukin. Tadi udah dapat kan gaya apungnya. Rho cairannya berapa? Enggak tahu. Ya, kita nggak bisa langsung anggap itu air. Kan nggak ada diketahui soal. Coba kalian baca baik-baik soalnya apakah dibilang cairannya itu air? Nggak ada. Ke dalam suatu cairan. Kita nggak tahu caranya apa. Kita nggak bisa langsung anggap dia air. Oh, 1000 kok. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nah, G-nya berapa? Nah, kalau nggak diketahui, baru dia 10. Kenapa? Karena kita tahu kalau di bumi itu 10, kan? Volume benda yang tercelup. Karena dia tenggelam, maka semuanya tercelup. Jadi 5 meter pangkat 3, benda yang tercelupnya. Volume yang tercelup. Jadi kali 5, meter pangkat 3. Oke, nanti kalau dihitung, 5-nya dicoret, kan habis ya. 5-nya coret habis, ini pindah ke bawah jadi 1/10. Jadi rho cairannya adalah 1/10. Satunya apa kok? Kilogram per meter pangkat 3. 0,1. Bahkan ini lebih ringan dari air. Nah, kalau kalian lihat channel tadi aku bilang Veritasium, itu ada penemuan ya. Benda dengan massa jenis paling kecil atau paling ringan. The world lightest thing. Apa sih? Pokoknya ada benda yang paling ringan sekali. Jadi kalau kita lihat pun, kita bisa melihat secara tembus pandang. Jadi kayak apa ya? Kita bisa melihat kandungan dalamnya gitu. Karena apa? Karena saking kurang rapatnya gitu. Saking kurang rapat apa sih? Renggangnya gitu ya. Kita bisa melihat dia tembus pandang. Itu ada benda yang paling kecil massa jenisnya. Kalian boleh cari, boleh nonton enggak. Oke, dapat rho cairannya. Rho udara berapa sih? Rho udara 1 loh. 1 kilogram per meter pangkat 3 ini massa jenis udara. Cairan ini lebih kecil dari ini, ya, soalnya nggak logis ya, tapi nggak apa-apa lah untuk perhitungan aja. Nah, kalau mau cari volume benda, massa jenis benda gimana? Pakai massa jenis rho, massa per volume kan? Rho-nya berapa dicari? Ini untuk benda. Massa benda tadi kita dapat kalau beratnya 50, maka massanya 5 kg. Dikali volumenya berapa? 5 juga. 5 meter. Jadi massanya cairannya adalah 1. Nah, ini biasa udara ya. Nah, kalau kalian lihat, rho ini kan benda ya. Rho benda
lebih besar dari rho cairan. Kalau rho benda lebih besar dari rho cairan, kondisinya apa? Tenggelam, terapung, atau melayang? Tenggelam. Betul. Berarti soalnya tidak membodohi kalian ya. Soalnya nggak tipu-tipu. Oh iya. Ya, silakan di SS nomor 6. Ini angkanya ada cantik nih, tapi agak kurang logis sih sebenarnya. Angelika paham? Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini yang Kopon janjiin kemarin kita bahas tentang ini. Manometer ya. Eh, oke, diketahui. Nah, tekanan udara luar 70-an cmhg. Jika ujung kiri manometer tertutup, kalau ini ditutup, maka berapa tekanan gas? Kalau dia tertutup, maka tidak ada, kalau lupa dicatat ya, kalau dia tertutup, tidak ada P0. Apa sih P0 kok? P0 itu tekanan udara luar. Kalau terbuka, ada P0. Kalau lupa dicatat ya. Jangan nggak dicatat. Nanti kok nanya lupa lagi. Nanti ujian lupa, kalian mau nyontek di mana lagi? Contoh aja catatan kemarin ya, kalau lupa. Jadi kalau dia tertutup, ini ditutup, ya udaranya nggak menekan masuk, kayak udah dibatasi gitu. Ya kan nggak ada P0, itu logika banget. Jadi nggak usah sih kalau kalian bisa bernalar ya. Tapi kalau takut lupa dicatat. Jadi kalau dia terbuka, dibuka nih, ya udaranya masuk kan gitu. Udaranya menekan juga gitu. Ini bisa dieksperimen kalian di rumah. Bisa dibuat eksperimen di sini. Tapi kalau kalian bisa buat tabungnya ya, kok nggak pernah sih. Nah, untuk mencari yang A dulu ya. Kalau dia tertutup, kalau tertutup nggak ada P0. Nah, untuk mencari tekanan, nggak usah hafal rumus. Kemarin aku ajarin gimana. Ambil, ya di soal juga ada diketahui sih, ambil garis di permukaan cairan yang paling rendah. Kan di sini kan, tarik garis, kita namakan ini sebagai titik A, kita namakan ini sebagai titik B. Perhatikan di titik A. Dengan kita tahu ya, kalau tekanan di A sama dengan tekanan di B. Itu jangan dilupakan. Karena apa? Setimbang dia. PA, tekanan di A. Apa yang menekan di A? Ada nggak? Ada nggak udara di A? Tertutup dia. Kalau tertutup, ada nggak tekanan oleh udara? Ya, kok nggak ada yang jawab? Ya nggak ada, kan kau udah tulis tadi. Tidak ada P0. Ya, kalau di A itu tidak ada tekanan udara yang masuk. Nggak ada. Ya berarti di PA, PA-nya 0 gitu. Nggak ada tekanan apa-apa di situ. Nggak ada udara menekan, nggak ada cairan di atasnya menekan, nggak ada apa-apa di atasnya. Kosong gitu, nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada tekanan di A. Kalau tekanan di B, apa aja ada tekanan di B? Yang 4 cm ini tekanan oleh apa? Ini kan cairan kan? Nah, apa Harrison? Udara. Oh, bukan. 4 cm ini tekanan oleh apa? Kita di B nih, kita lagi di B. Orangnya lagi di B nih. Anggaplah ada orang di situ. Dia merasa tertekan oleh 4 cm ini. 4 cm ini tekanan oleh apa? Rasa. Rasa, betul. Jadi tekanan oleh cairannya ya, P cairan. P cairan apa kok? Apa rumus P cairan kemarin? P hidrostatis. Yang tadi. Pro GH. Nanti kita hitung pakai itu. Terus itu nanti ya kita tuliskan dulu. Terus untuk tekanan gasnya gimana? Gas ini juga ikut menekan ke luar. Berarti ada juga tekanan oleh gas ditambahkan P gas. Ini yang kita cari sebenarnya. Berapa sih P gas ini? Ya, berapa sih P gas ini? Ya, kita mau nyari ini. Itu berapa sih? Ya udah, berarti tinggal pindah ruas saja. Jadi P gas itu sama dengan minus dari P cairan. Minus itu menandakan apa kok? Minus hanya menandakan kalau tekanannya kecil. Kenapa? Karena kalau tekanan kecil, ininya kan terangkat kan? Harusnya kalau tekanan A besar, maka airnya terdorong ke bawah. Harusnya. Logikanya aja, pakai logika aja kalian. Kalau tekanan ini besar nih, ini gasnya menekan terus, terdorong terus keluar, ya airnya bakalan turun. Raksanya bakalan turun. Tapi di soal ini kan nggak akan, malah raksanya yang terdorong ke atas. Artinya apa? Ya artinya tekanannya kecil gitu. Makanya di sini muncul minus. Jadi minusnya dihilangkan juga nggak apa-apa. Itu hanya menandakan suatu tanda saja. Oke. Nah, P cairan sekarang kita mau nyari. Berapa sih P cairannya?
Ya, kita tahu, oh P cairan ya udah, P cairan itu ya Rho GH-ku. Tapi di soal diketahui nggak Rho raksa? Kalian tahu nggak Rho raksa berapa? Kalau hafal bagus, kalau nggak hafal gimana? Nah, itu ada caranya. Jadi ini khusus untuk raksa, perhatikan. Dicatat ya, ini Koko tulis besar-besar nih. Khusus untuk raksa, karena biasanya soal-soal itu di full dipenuhi dengan raksa. Itu guru-guru yang males bersoal, itu biasa raksa semua. Di Google semuanya juga raksa. Ya paling umum memang raksa sih sebenarnya, karena dia berat ya, massa jenisnya besar. Nah biasa eksperimennya juga raksa sebenarnya, tapi kan bisa cairan lain gitu. Khusus untuk raksa, ingat satuan CMHG itu khusus untuk raksa. Jadi ingat, 1 ATM ini sudah wajib kalian hafal ya. 1 ATM itu 76 CMHG. CMHG itu maknanya apa? Ini Koko udah pernah jelasin. Makanya kemarin Koko buat itu kan, ubah satuan yang aneh-aneh itu. 1 CMHG artinya ketika raksa, Hg itu raksa ya. Hg itu raksa ya, ingat. Hg itu simbol kimia untuk raksa. Dia nggak ada kepanjangannya kayak. Koko kemarin udah pernah cari tapi nggak ada kayaknya. Hg itu untuk raksa ya. Jadi ketika raksa Hg naik 1 cm. Oke, 1 cmHg. Ini tekanan ya, ini tekanan ya, jangan lupa ya. Ini satuan tekanan. Ini tekanan. Tekanan oleh raksa ya. Jadi kalau tekanan 1 cmHg artinya apa? Artinya raksanya naik 1 cm. Jadi, Koko nanya sama kalian, kalau raksanya naik 2 cm, tekanannya berapa cmHg? 2. Ya, gampang kan? Nah, kalau misalkan raksanya naik 3 cm, berapa tekanannya? 3. 3 cmHg. Sekarang Koko nanya, kalau dia naik 4 cm, berapa tekanannya? 4 cmHg. Betul, 4 cmHg. Sekarang, perhatikan di gambar. Raksanya naik berapa jauh? 4 cm. 4 cm, berarti tekanannya berapa? 4 cmHg. Udah selesai, gampang aja kan? Jadi P raksa itu adalah 4 cmHg. Loh, kok tapi kan dia nggak nanya P raksa. Dia tanya P gas. Dia udah lihat di soal yang di terakhir kita dapat tadi apa? Tekanan gas itu sama dengan tekanan cairan atau tekanan oleh raksa. Jadi kalau tekanan oleh raksa 4 cm, Hg, tekanan oleh gas berapa? 4. 4 juga, karena sama kan? Tadi kita udah hitung sama. Ya udah berarti P gas juga sama. P gasnya juga 4 cmHg. Gitu aja. Ingat ya, ingat ini khusus untuk raksa saja. Kok kalau selain raksa air, minyak, apa kayak gitu, itu nggak boleh lagi. Satuannya bukan cmHg lagi. Ingat, Hg itu raksa. Ya, Hg itu raksa. Dia nggak ada kepanjangannya. Kalau Ag ada, Ag itu perak, argentum, Cu, cuprum, tembaga. Emas, Au, aurum ada. Kobalt ada, Co, nikel ada, silikon ada. Apalagi? Ya itulah ya, banyak ya. Tapi kalau Hg nggak ada kepanjangannya. Tapi kita tahu tuh raksa. Dua anak IPA tuh selalu ada SPO di meja belajar atau di tembok belajarnya. Tinggal tengok aja. Nyontek. Oke, itu untuk tertutup. Nah, kalau terbuka gimana? Ya lagi-lagi. Kalau terbuka tetap sama, PA sama dengan PB. Nah, kita lihat kalau dia terbuka, apa yang menekan di A? Udaranya masuk nggak? Kalau dibuka udaranya masuk nggak tuh? Masuk. Masuk. Kalau masuk berarti ada tekanan udara gitu. Oh, udaranya dorong masuk gitu. Oh, ada tekanan udara mendorong masuk gitu. Karena dia terdorong masuk, ada tekanan udara. Tekanan udara nilainya berapa? 76 cm. Ini biasa diketahui soal. Tapi kalian juga udah wajib hafal ya. 1 ATM. 1 ATM itu sama dengan 76 cm3. Ya udah tulis tekanan udara 76, tulislah tekanan udara gitu. PB ya, sekarang lihat di B. Tekanan di B ada apa aja? Tekanan oleh raksa kan? Tulislah P raksa gitu. Satu lagi tekanan oleh gas. Gas juga ikut menekankan, tambah P gas. Ya udah tinggal masukin. Kan gitu gampang aja. P udara berapa? Tadi 76 cmHg. Tekanan raksa berapa? Lihat.
Raksa naik 4 cm, berarti tekanannya berapa? Kalau raksanya naik berapa? 4 cmHg. Ya, 4 cmHg tambah P-gas. Ya udah dapat P-gas ya. Ini pindah ke sono. Jadi P-gasnya berapa jadinya? 72 cmHg. Udah gitu aja. Jadi untuk mencari P cairan nggak usah pakai RUGH. Kok, tapi boleh nggak pakai RUGH? Boleh. Kalau kalian tahu masih jenis raksa. 13.600 kg per meter maka 3. Kali G kali H. G-nya 10, H-nya ini 0,04 meter. Nanti hitung-hitung nanti dapat sama. P-raksanya juga sekitar 4, tapi nggak 4 pas ya. Ya 4, sekian lebih. Karena kita pakai yang kurang eh, kurang akurat ya. Karena G 9,8. P-raksa juga bukan pas-pas 13.600, enggak. Sampai sini dulu. Nomor 7. Koko nanya sama Civeo, paham? Lumayan. Oke. Angelika paham? Paham. Sailin paham? Marvella paham? William paham? Harrison paham? Paham. Ya, silakan dicatat dulu. Kita lanjut soal berikutnya. Nggak apa-apa, namanya latihan kan? Latihan. Nggak, Koko juga nggak mau kalian langsung paham. Ya nanti kalau udah paham, kalian belajar apa? Oke, ya. Nomor 8. Nah, nih. Perhatikan lagi ya. Nomor 8. Sama nih. Bedanya apa kok yang tadi? Bedanya adalah, oh ini turun. Kalau turun berarti tekanannya besar atau kecil di sini? Besar. Besar. Betul, besar. Karena dia mendorong. Kuat dia, makanya turun gitu ya. Ini yang naik. Nah, itu aja harus dipahami. Itu tekanannya besar. Jika cairan adalah raksa, nah nih, diketahui di soal. Kalau dia raksa, tentukan tekanan gas. Lihat soalnya. Tadi kan Koko bilang ada nanti terbuka, ada tertutup kan. Nah, lihat soalnya dulu. Ini terbuka atau tertutup? Terbuka. Ya, lihat soalnya. Perhatikan manometer terbuka berikut. Kalau dia terbuka, berarti ada apa kok nanti? Ayo, ada apa kalau terbuka? Udara. Ada P0. P0 itu tekanan udara luar. Tekanan udara luar, di soal ini yang buat soal jahat kan, dia nggak dikasih tahu tekanan udara luar berapa. Tapi kalau dihafal berapa? 76 cmHg. Itu wajib dihafal ya, 76 cmHg. Itu atau 1 atm, gitu sama lah ya. 1 atm itu 76 cmHg. Nah, berarti kalau kita mau hitung tekanan gas gimana? Pertama-tama gimana? Lihat dulu permukaan air yang paling rendah. Di mana dia? Di sini. Ya kan? Kita tarik garis di situ. Sap. Kita namakan di titik A, kita namakan di titik B. Oke, ini cairannya. Perhatikan ini cairannya ya. Nah, di mana yang langkah pertama yang harus kalian tahu adalah PA itu sama dengan PB. Nah, perhatikan di A dulu. A itu yang mana? Yang ini ya. Perhatikan A itu yang bagian kanan. Di A itu apa yang menekan dia ke bawah? Gas. Gas, betul. Selain itu ada lagi? Cairannya menekan nggak? Enggak. Enggak ya, karena dia pas-pasan di situ. Di atasnya nggak ada cairan, cuma ada gasnya kan. Gasnya yang mendorong dia turun kan. Berarti tekanan dia cuma tekanan gas. Itu gampang aja, buat lihat-lihat aja kan. Enak nih soalnya. Kalau di PB, coba lihat di B, apa yang menekan dia? Udara sama cairan. Betul. Udaranya ya dari sini kan tadi ada P0 karena dia dibuka. Dibuka berarti ada udara ikut mendorong ke bawah, ada P0. Ada lagi apa? Tekanan oleh cairan, P cairan. Ya udah. Ya udah tinggal masukin gitu aja. Nah, P-gasnya berapa? Kita cari. Ya udah P-gas, tulis P-gas. P0-nya berapa? Karena dia raksa, kita pakai 76 cmHg ya. Nah, P cairannya perhatikan. Tadi kan dia tertekan turun ya, ditekan turun. Karena tekanannya besar. Dia tekan turunnya 6 cm atau di sini juga naik 6 cm ya. Kalau kanannya turun 6 cm ya naiknya juga 6 cm di kiri. Itu sama lah. Jadi di kiri naik 6 cm kan. Nah, kalau naik 6 cm, tekanan raksanya berapa?
Krik-krik. 6 cmHg. Bisa ya? Ingat, tadi kalau raksa ini, karena kan yang A katanya raksa kan? Nah, kalau raksa berarti kalau 1 cm itu 1 cmHg. Kalau raksanya naik 2 cm ya tekanannya 2 cmHg. Kalau 6 cm ya tekanannya 6 cmHg. Gitu. Artinya raksa naik 6 cm. Tekanannya 6 cmHg. Gitu ya. Itu untuk raksa. Kalau selain raksa nggak boleh gini. Selain raksa, P caranya harus pakai ROGH ya. Kalau selain raksa. Kalau khusus untuk raksa saja, itu kita pakai seperti itu. Karena satuannya juga khusus, satuan cmHg. Nggak ada satuan cmHe, cm helium. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Oke, ya kita hitung. Nah, 76 tambah 6 berapa? 82. Ya, berarti tekanan gasnya 82 cmHg. Lebih besar dari tekanan udara. Makanya dia lebih kuat mendorong. Tekanan udara kan 76 di sini. Tekanan gasnya 82. Ya betul. Lebih kuat kan? Makanya dia air di kanan tuh terdorong ke bawah. Gitu. Nah, sekarang yang B. Kalau cairannya adalah air. Dia bukan raksa lagi. Gimana, kok? Sama. Caranya sama, cuman bedanya apa? Bedanya adalah di sini. P cairannya. Jadi kita kopas ya. Jadi P tadi kita dapat P gas itu P0 ditambah P cairan. Nah, P cairannya nggak boleh lagi pakai, kalau 1 cm naik 1 cmHg kok. Kalau 6 cm berarti 6 cmHg. Nggak boleh. Karena apa? Dia bukan raksa. Karena di air, tadi air kan, dia pakai cairannya air. Rho-nya itu 1000 kg per meter pangkat 3. Nah, kalau gitu gimana kok? Ya udah, ini ubah jadi ROGH. Ya udah, hitung seperti biasa. P gas itu P0, P0-nya berapa? 1 atm, 1 atm 76 cmHg. Bolehlah, ubahlah 1 atm aja. Ditambah P cairan, ROGH. Rho-nya 1000 kg per meter pangkat 3 dikali G 10 meter per detik kuadrat. H-nya berapa? H-nya 6 kan? Karena di titik B ini, kalian perhatikan, di titik B yang di atas menimpanya sejauh 6 cm. Ya, kayak biasa lah, kayak PROGH biasa gitu. H-nya pakai yang di atas B-nya. 6 cm, 0,06 meter. Ini kalau dihitung berapa? Pinjam 20 jadi 6. Ya, 6 dikali sisa 20, 600. 1 atm ditambah 600 Pascal. Kok bisa ditambah? Nggak bisa lah. Anak SD juga tahu nggak bisa ditambah. Satunya beda kan. Ya kalau gitu gimana kok? Ya udah ubah 1 atm berapa Pascal. Makanya kemarin aku ajarin itu 1 atm itu 10/5 Pascal untuk SMP. Tapi aslinya itu 1,013 dikali 10/5 Pascal. Tapi karena 1,0 sekian kecil mendekati 1 di SMP ya bulatkan aja jadi 10/5 Pascal atau 100.000 Pascal. Dicatat kalau lupa. Jadi P gas itu adalah 100.000 Pascal ditambah 600 Pascal. Jadinya berapa? 100.600 Pascal. Jadi kalian sudah bisa membedakan kapan kalian menggunakan CMHG ini dan kapan kalian menggunakan ROGH. Ingat, ketika CMHG hanya khusus untuk raksa saja. Raksa. Kenapa raksa so special? Kalian lihat di YouTube lah ya. Cari-cari info kalau tertarik. Sampai sini dulu. Angelica paham? Paham. Paham ya. Salim paham? Paham kok, ya oke. Cevio paham? Lumayan. Lumayan. Harrison paham? Lumayan. William paham? Nah, ini hilang lagi. Marvela paham? Oke, ya. Silakan di SS, silakan dicatat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Koko mau ke nomor 11 dulu lah ya. Nah, kemarin Koko pernah kasih tahu juga kan, pas kita ubah satuan-satuan aneh itu, 1 cmHg itu berapa mmHg? Gak usah bingung, biasa aja. 10. Ya, ya udah cm ke mm kali berapa? Kali aja 10 gitu. Gak usah bingung, kayak biasa aja gitu. Ya, oke. Jadi kalau tekanan udara berapa tadi? Berapa cmHg tekanan udara?
76. Ya, 7 kan nyontek ini ada kan 76 cmhg. Kalau kita ubah ke mmhg itu jadi berapa? 760. Ya udah, gampang kan? Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 11. Nah, ini satuannya milimeter. Sorry agak ngeblur ya. Belum jalan sebentar. Oke, nge-lag dia. Sudah. Ini satuannya milimeter. Di sini 100, di sini 200, di sini 300, di sini 400. Oke. Koko agak kurang jelas memang di sini berapa, tapi anggaplah pas 200 ya. Jangan deh. Anggaplah 200 naik 1. Berarti 210 ya di sini. Itu 210 ya, anggap aja 210. Terus di sini itu berapa? Coba kalian hitung. Ini berapa? Ya, berapa? 340. Ya, betul, 340. Nah, dia tanya sekarang, jika ujung kanannya tertutup, nah, ujung kanan atas tertutup yang A ya, perhatikan, ujung kanannya tertutup. Kalau tertutup, ada nggak tekanan udaranya? Enggak. Nggak ada. Kalau nggak ada, ya nggak usah pakai penol ya. Nah, kalau kita mau nyari tekanan gas, caranya gimana? Lihat permukaan air yang paling rendah. Di mana permukaan air paling rendah? Di sini. Oke. Nah, di sini kita tarik dulu garis. Snap. Nah, berarti selisih ketinggian raksa ini berapa kalau gitu? Tadi di sini 210. Di sini 210, di sini 340. Maka ini tingginya berapa? Tinggi raksa naik berapa? 130. 130 milimeter. Nah, gampang ya. Oke. Nah, ingat, ya ini kita nggak tahu apa, tapi anggaplah raksa. Nggak ditulis ya soalnya ya. Dia nggak kasih tahu itu. Ya, aku salah ya. Harusnya aku kasih tahu. Harusnya ini raksa ya. Anggap dulu raksa. Nah, kalau diketahui raksa, maka kita bisa pakai itu. Kalau raksanya naik 1 cm, 1 cmHg gitu kan. Kalau raksanya naik 2 cm, tekanannya 2 cmHg. Nah, kita cari dulu ini anggap titik A, anggap ini titik B. Dari PA itu sama dengan PB. Koko nanya sama kalian, apa tekanan di Koko nggak mau nanya lagi sama Malvin ya. Ini ada bisa nih. Koko nanya sama Angelica, PA itu tekanan oleh apa? Ada apa aja di sana? Tekanan gas. Nah, selain itu ada lagi? Enggak. Oh, enggak. Oke, betul. Ada tekanan gas doang. Terus, sekarang aku nanya sama CVO. Tekanan di titik B ada apa aja? Raksa. Nah, selain itu ada lagi? Enggak. Ada nggak tekanan udara? Enggak. Kenapa? Tertutup. Ya, betul. Berarti tekanan di B hanya ada tekanan oleh raksa ini, P raksa. Ya udah gitu. Ya udah kalau P gas, untuk mencari P gas sih kita harus tahu P raksa. P raksanya berapa? Ingat, tadi 1 cm dia kalau raksanya naik 1 cm tekanannya 1 cmHg. Kalau 2 cm 2 cmHg. Kok aku nanya selalu sama Harrison. Kalau 1 milimeter berapa tekanannya? 1 Satu apa? Satuannya apa? Pascal. 1 cm ya 1 cmHg. Kalau 2 cm 2 cmHg. Kalau 1 mm ya 1 mmHg gitu aja. Oke, bisa ya? Udah paham Harrison? Betul. Coba kalau kamu nanya lagi sama Harrison, kalau 5 mm itu berapa mmHg? Berapa tekanannya? 5 mmHg. Iya, kalau Koko nanya, kalau 130 mm berapa tekanannya? 130 mmHg. Ya udah. Nah, kalau raksanya naik ini 130 mm, maka tekanannya adalah 130 mmHg. Berarti tekanan raksa berapa, Harrison? 130 mmHg. Iya, berarti tekanan gas sama dengan tekanan raksa itu 130 mm Hg. Kalau Koko mau ke cmHg, jadinya berapa?
13 Iya. CMHG. Betul. Dibagi aja 10 ya. MM ke CM naik aja. Naik sekali bagi 10 jadi 13. Gampang kan? Ya udah gitu aja. Nah, yang itu yang kalau dia tertutup. Sekarang ini tertutup yang A ya. Sekarang kita bahas yang B. Sama juga PA sama dengan PB. Koko nanya dulu sama siapa ya? Marvella coba. Tekanan di A ada apa aja? Krik-krik. Selin deh, Selin. Tekanan di A ada apa aja? Gas. Gas aja. Yang lain nggak ada? Oke, nggak ada ya. CVO, tekanan di B ada apa aja? Terbuka dia. Raksa sama tekanan udara. Tekanan udara P0, tekanan raksanya PP raksa. Ya udah, tekanan udara berapa CVO? Kalau nggak diketahui, dihafal berapa? 76. Satuannya? CM atau MM? Nah, itu aja. 76 itu berapa? MM. Salah. Catat lagi kalau lupa ya. P0 itu 76 cm. Kalau kita ubah ke mm baru 760 mmHg ya. Catat lagi kalau lupa. Nah, jadi P0 itu 76 cmHg ditambah P raksa. Tekanan raksa berapa tadi? 130 mmHg. Bisa nggak cm dengan mm ditambah? Nggak bisa gitu. Ya udah ubah dulu salah satu. Kok mau ubah yang kemana? CM ke MM atau MM ke CM? Bebas sama aja. Koko mau ubah ke MM lah, supaya gampang kan dikali 10 aja. Jadi 7 kali 10 berapa? 760 mmHg ditambah 130 mmHg. Berarti P gas berapa? 190 mmHg. Kalau Koko mau ubah ke CMHg, jadi berapa? 89. Iya. Dah gitu aja loh. Gak susah kan? Cuma modal lihat di A di B apa, terus ya udah masukin. Raksanya naik 6 cm, ya udah 6 cm Hg. Nah, P0 itu biasa diketahui sih, tapi hafal aja. Kalau nggak 75, 76 biasanya. Sampai sini dulu. CV udah paham? Udah. Udah ya. Harrison paham? Paham. Kalian pahamnya sangat desperate ya. Kayak kok susah kali pahamnya. Gak apa-apa, nanti kita latihan lagi ya. Sering-sering latihan nanti kalian bakalan terbiasa. Oke, nggak apa-apa lah. Hari ini sampai sini dulu. Karena kok lihat kalian kok ya dan gitu. Nah, nanti hari Rabu Koko tambah lagi soal-soal ini ya supaya terbiasa. Ya, ingat-ingat dulu yang ini silakan dicatat. Yang lainnya nggak usah dibuat dulu. Kalian pusing, tambah pusing ya. Nanti hari Rabu Koko kasih tambahan soal lain lagi. Nah, silakan dulu dicatat yang sudah siap boleh send ke WA. Silakan. Kalau nggak ada yang mau SS lagi, ya Koko off share screen-nya. Kalau ini Koko mau kasih tahu lagi, kalau kalian mau pakai cara di sekolah yang dihafal, yang kalau misalkan di kirinya naik, ditambah, atau di kiri turun dia dikurang, terserah kalian. Kalian kalau mau pakai rumus di sekolah boleh. Tapi Koko nggak pernah mau ajarin rumus langsung seperti itu, karena nanti di SMA kalian kesulitan. Kalian pentingnya konsep, bukan menghafal di sini. Willy yang minta nomor 9, nomor 10. Kenapa nggak bilang tadi? Bentar ya. 9, 10 nggak ada, memang kita nggak buat. Nggak usah dibuat. Kok lupa off recording.